Stefano Pioli siapkan peran khusus untuk Charles de Ketelaere di paruh kedua musim ini. I Rossoneri ingin menghidupkan kembali karir Charles de Ketelaere di San Siro dengan Stefano Pioli telah mengonfirmasi bahwa bintang muda Belgia itu juga akan digunakan sebagai penyerang tengah di paruh kedua musim ini. De Ketelaere adalah rekrutan besar AC Milan di musim panas kemarin, tetapi bintang muda Belgia itu gagal membuktikan bahwa dirinya layak dibanderoli 35 juta euro. Sejauh ini, ia hanya menghasilkan 1 assist dalam 18 penampilan dan akhirnya posisinya di starting 11 Milan kembali tergeser oleh Brahim Diaz atau Rade Krunic. Pelatih Milan Stefano Pioli dan Direktur Paolo Maldini telah menegaskan kembali bahwa mereka tidak terburu-buru, mengetahui bahwa butuh waktu untuk beradaptasi dengan budaya baru dan klub baru yang besar, terutama untuk pemain muda. Tidak mengherankan mengingat baik Sandro Tonali dan Rafael Leao mengalami musim debut yang mengecewakan di Milan, tetapi mereka terus merasakan kepercayaan klub dan sukses menunjukkan peningkatan yang stabil di tahun-tahun berikutnya. Pioli telah menyiapkan strategi khusus bagi pemain berusia 21 tahun itu, mengubah perannya di beberapa pertandingan di bagian kedua kampanye musim ini. De Ketelaere didatangkan untuk menjadi nomor 10 baru AC Milan, gelandang serang yang bermain di belakang penyerang tengah klasik. Namun selama waktunya di klub Brugge, CDK mencetak 16 gol dalam 48 pertandingan bermain sebagai penyerang tengah, peran yang terkadang juga dia tutupi bersama tim nasionalnya. Dalam wawancara terakhirnya dengan Gazeta, Pioli menegaskan akan mencoba De Ketelaere dalam penyerang, terutama melawan tim yang bertahan dengan 5 pemain, berusaha untuk tidak memberikan poin referensi kepada lawan-lawannya. Ini bisa berarti bahwa peluang baru untuk bersinar mungkin sudah dekat bagi De Ketelaere, mengingat Ante Rebic adalah satu-satunya penyerang tengah yang tersedia saat ini. Zlatan Ibrahimovic dan Divock Origi cedera, dan Olivier Giroud akan kembali pada akhir bulan setelah bermain di final Piala Dunia untuk Perancis. Lawan AC Milan selanjutnya, Salernitana menggunakan formasi 3-5-2 yang menjadi 5-3-2 saat tim bertahan. Ini akan menjadi kesempatan pertama bintang muda Belgia untuk membuktikan kemampuan dalam peran baru yang telah disiapkan oleh Stefano Pioli. Demi Mikhailo Mudryk, AC Milan harus jual Rafael Leao. Mikhailo Mudryk telah jadi target banyak tim besar dalam beberapa bulan terakhir. AC Milan juga terseret ke dalam rumor perburuan pemain berusia 21 tahun tersebut. Walaupun rumornya terus berhembus kencang, Direktur Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini mengatakan belum ada sama sekali tawaran resmi yang masuk. Donetsk sendiri dilaporkan mematok harga yang tinggi. Tidak heran, Nicolini yakin tim yang bisa mendatangkan pemain sayapnya tersebut adalah tim dengan kekuatan finansial yang memadai. Milan yang sementara dalam kondisi finansial sulit dianggap akan sulit bersaing. Apabila Rossoneri benar-benar ingin mendatangkan Mudryk, Nicolini percaya akan ada penjualan pemain terlebih dahulu. Sosok yang mungkin saja dijual untuk mendanai transfer Mudryk adalah Rafael Leao. Nicolini dalam acara wawancaranya di TV Play yang disiarkan melalui Twitch mengatakan bahwa ada ketertarikan dari Milan. Namun Milan dipercaya belum mampu memenuhi permintaan Donetsk. Saya cukup yakin setiap hari kalau tim Italia ini akan kesulitan mendatangkan pemain semacam ini. Alasannya dua, yaitu harga yang dipatok dan tidak ada keberanian, ucap dia. Tapi mungkin saja mereka akan menjual Leo. Soalnya Milan pasti paham bahwa Mudryk memiliki talenta yang spesial dan mereka pasti ingin mendapatkannya. Lanjutnya, sementara itu, Milan diketahui tidak ingin menjual Leo. Sekalipun sejumlah klub besar terutama Chelsea telah menyatakan minatnya memboyong pemain berusia 23 tahun itu. Petinggi klub Milan bahkan berusaha untuk mencegah negosiasi tersebut. Sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka kini sedang mengupayakan kontrak baru untuk Leo.
Padahal saat ini kontrak pemain timnas Portugal itu baru akan habis pada akhir musim 2023-24. Namun Milan sudah punya kekhawatiran sejak beberapa bulan terakhir. Nicolini turut menyampaikan bahwa belum ada tawaran yang masuk sama sekali terkait dengan Modric. Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Real Madrid disebut terlibat dalam perburuan. Sudah banyak tim yang menyatakan minatnya secara tidak langsung. Ada banyak telepon yang masuk, akunya. Tapi sampai sekarang tidak ada tawaran resmi, tandas dia. Mengapa pesepak bola suka potong jaring gawang usai juara? Tradisi memotong jaring masih terjadi di 2022 dan inilah yang perlu Anda ketahui. Rodrigo De Paul memiliki caranya sendiri untuk merayakan keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, yakni dengan memotong jaring gawang seusai mengalahkan Prancis lewat babak adu penalti di Lusail Iconic Stadium. De Paul merupakan salah satu pemain andalan LB Celeste di pertandingan tersebut sebelum digantikan oleh Leandro Paredes di menit ke-102. Namun ketika bubaran, bintang milik Atletico Madrid itu kedapatan memotong gawang menggunakan gunting dan ia menjadi pesepak bola kesekian yang melakukannya. Sebelum De Paul, ada bek Barcelona Gerard Piqué yang seperti memulai tradisi ini pada 2010 silam. Lalu apa yang menjadi alasan mereka? Menurut pengakuan Piqué, hal itu ia lakukan untuk kepentingan koleksi. Kepada Daily Mail, ex-Manchester United itu menyebut kebiasaannya tersebut didasari atas kecintaannya terhadap NBA dan sudah dilakukan ketika menjuarai Piala Dunia 2010. Saya cinta basket NBA dan tradisinya dimulai dari sana. Saya memutuskan bahwa ini akan menjadi kenangan yang hebat dari Piala Dunia di Afrika Selatan dengan cara memotong gawang setelah final dan saya melakukan sejak saat itu. Demikian kata Piqué. Saya sudah menjadi kolektor memorabilia sepak bola, mulai dari jersey, sepatu, bola, trofi, dan saya sudah memenuhi rumah saya dengan cukup banyak koleksi dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan olahraga percaya bahwa tradisi memotong jaring pertama kali dimulai di cabang bola basket SMA Indiana pada 1920-an dan 1930-an. Demikian dikutip dari The New York Times. Itu berlanjut ke basket perguruan tinggi pria pada 1947 ketika NC State Wolfpack memenangkan Southern Conference Championship. Saat menjadi juara, pelatih Wolfpack Everett Case menyuruh para pemain untuk mengangkatnya sehingga dia bisa memotong jaring guna disimpan sebagai kenang-kenangan. Pada 1980-an, pelatih NC State Jim Valvano dikabarkan meminta para pemainnya berlatih menggunting jaring untuk mengaudisikan mental mereka menjadi pemenang. Tim Wolfpack asuhan Valvano tampil luar biasa dan akhirnya memenangkan turnamen NCAA 1983. Adapun pada 2008, Werner Kodak, produsen tangga, mulai mensponsori turnamen NCAA dan menyediakan tangga yang kemudian digunakan untuk memotong jaring di turnamen. Dan sampai sekarang, tradisi itu masih terjadi bahkan turut diterapkan di sepak bola.